Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan ini meskipun masih dalam keadaan daring. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kaidah Bahasa Indonesia terkait penulisan kata dan unsur serapan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Celia Febrianita dan teman saya yang bernama Awaluddin. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memasuki materi. Materi yang pertama tentang penulisan kata akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Awaluddin. Kepada Ananda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pedoman umum penulisan kata. Menurut buku pedoman mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Salah satu contohnya, saya pergi ke sekolah. Selanjutnya, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis dengan serangkai dengan kata dasarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pedoman umum penulisan kata. Menurut buku pedoman mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11. Yang pertama itu kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar dituliskan terpisah dari unsur yang lain. Salah satu contohnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua itu kata berimbuhan. Imbuhan merupakan awalan, sisipan, akhiran ditulis dengan serangkai dengan kata dasarnya. Salah satu contohnya, dicabut. Menambal, pegangan, dikucilkan. Yang ketiga itu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, duduk-duduk, sayur-mayur, terus-menerus, buku-buku, hati-hati, dan lain-lain. Yang keempat itu gabungan kata. Gabungan kata yang biasa disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola, rumah sakit. Kata gantiku. Yang kelima, kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh,
Apa yang kumiliki boleh kau ambil, sedangkan kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bukuku, pensilmu, dan HP-nya tersimpan di atas meja belajar. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan ke, di, dan dari dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, di kampus, ke masjid, dari rumah. Yang ketujuh, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si pemberani, dan contoh kedua, sang kancil. Yang kedelapan, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, salah satu contohnya, bacalah buku ini dengan teliti. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? Yang kesembilan, singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh, singkatan nama orang, gelar, jabatan, diikuti dengan tanda titik. Contoh singkatan nama orang. S.com atau sarjana komputer. Yang ke-10, akronim. Singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UN atau disebut juga United Nation. 11. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Contoh angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contoh, 1 kilogram, 5 liter, 30 orang, 11 atau 15 cm. Angka bisa dipakai untuk melambangkan nomor jalan rumah atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Ahmad Yani 2, nomor 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang unsur serapan dalam kaidah bahasa Indonesia. Unsur serapan dalam kaidah bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kata serapan? Kita bisa lihat di sini. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum ataupun secara publis. Setelah itu, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal mengucapkan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang disebut dengan kata serapan. Proses penyerapan. Sebelum kata serapan itu bisa digunakan sebelum diintegrasikan ke dalam suatu bahasa, yaitu melalui 4 proses penyerapan terlebih dahulu. 3 proses. Yang pertama, ada istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Maksudnya, istilah serapannya ini
yang dipilih cocok pada maknanya. Makna dari kata serapan ini dalam kaidah bahasa Indonesia cocok apa tidak. Jadi melalui proses yang pertama, melalui itu. Jika cocok, maka ia akan diambil untuk digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemah Indonesia. Maksudnya istilah yang kata serapan itu tuh lebih singkat, seperti diskon. Nah, kalau diskon kan singkat nih kita ambil. Itu diskon itu, kata diskon merupakan kata serapan, istilah serapan ya. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesianya, diskon itu apa? Diskon itu potongan harga. Nah, kan lebih enak pengucapannya mengucapkan kata diskon dibandingkan pemotongan harga. Bahasa potongan harga itu terjemah Indonesianya, jadi lebih panjang gitu ya. Kalau untuk terjemahan bahasa Indonesia itu kata diskon itu lebih panjang potongan harga dibanding jika kita mengucapkan dengan bilang diskon. Nah, begitu. Terus yang ketiga ada istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Maksudnya ya terlalu banyak persamaannya. Jika kata tersebut terlalu banyak persamaannya, maka istilah kata serapan inilah yang diambil untuk lebih mempersingkat sih, lebih mempermudah. Gitu aja sih sependapat saya. Terus berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Dalam hal tersebut dikutip dari Pubi Ready the Oi. Penjelasannya adalah yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah unsur asing tersebut dalam pengucapannya dan penulisannya itu masih mengikuti bahasa asing itu tersendiri, jadi belum ada dirubah, masih mengikuti bahasa aslinya gitu. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Jadi yang kedua ini adalah unsur yang sudah dirubah dalam sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya sehingga kita dengan mudah untuk bisa membacanya gitu. Oke. Kedua, kata serapan dalam bahasa Indonesia. Untuk kata serapan dalam bahasa Indonesia ini, dia mengambil beberapa bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Untuk asal bahasanya ada yang asal dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Portugis, Sanskerta, terus bahasa Tionghoa, dan bahasa Tamil. Gitu. Jadi itu adalah beberapa asal bahasa asing. Nah, dalam perkembangannya Indonesia, bahasa Indonesia itu udah saya jelaskan awalnya. Bahasa Indonesia mengambil dari kata bahasa lain, bahasa asing yang seperti tadi saya sebutkan. Terus dan ada bahasa daerah. Untuk bahasa daerah ini memiliki banyak sekali asal bahasanya ya, karena pada dasarnya kita di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk bahasa daerah itu banyak ya asalnya, ada yang dari Jawa, dari Yogyakarta gitu, terus ada dari Sulawesi Selatan, Papua, pokoknya dari timur sampai ke barat itu ada semua ya. Tapi untuk kaidah kebahasaannya ada diambil beberapa saja gitu. Yang paling banyak itu untuk daerah adalah bahasa dari Jawa ya, Jawa, Yogyakarta. Nah, itu adalah paling banyak kosakata yang diambil dalam kaidah bahasa Indonesia. Oke, dasarnya sudah banyak juga kosakata dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia ya, begitupun juga bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Mengapa dikatakan bahasa Indonesia yang terbuka? Karena bahasa ini menyerap kata-kata dari bahasa lain. Jadi dia menerima serta menyerap bahasa asing
bahasa asing yang masuk dalam kaidah bahasa Indonesia, tapi harus melalui beberapa proses seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Begitu. Nah, bagaimana untuk cara penulisannya bahasa asing? Untuk cara penulisannya itu tidak jadi pertimbangan dalam kaidah bahasa Indonesia, tidak menjadi pertimbangan penyesuaian kata, melainkan umumnya itu pada lafalnya ataupun pada pengucapannya, pada cara membacanya. Nah, itu yang akan menjadi sebuah pertimbangan dalam penyesuaian kata serapan gitu, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kata serapan bahasa asing. Saya ambil ya contohnya, salah satunya ya. Untuk kata serapan dari bahasa Belanda. Yang pertama tuh ada kayak oktav. Nah, oktav itu adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Terus untuk dari kata serapan dari bahasa Arab, contohnya seperti akikah itu ya, makom. Nah, kalau makom kan tulisannya itu makom, nah gitu. Tapi kalau untuk bahasa dikaidahkan ke bahasa Indonesianya jadinya makam. Nah, gitu. Selanjutnya untuk bahasa Inggris itu kita bisa lihat kayak contohnya kubik gitu, terus ada akuarium, fisiologi, terus ada ekuator. Oke, selanjutnya kata serapan dalam bahasa daerah. Tadi saya sudah menyinggung sedikit ya mengenai tentang bahasa asing. Saya juga ada menyinggung tentang bahasa daerah. Untuk mempersingkat saja, kalau untuk bahasa daerah ini adalah banyak ya. Tadi seperti ini, ternyata di sini ada 72 bahasa daerah dan jumlah kosakatanya juga banyak sekali. Yang paling banyak seperti saya jelaskan itu bagian Jawa ya. Jumlah kosakatanya ada 1000 lebih. 1109. Oke. Ada beberapa faktor lain yang memengaruhi sedikitnya kosakata bahasa daerah diserap ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sedikit banyaknya tuh ada beberapa faktornya. Yang pertama ada kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh wartawan pada media massa. Yang kedua, kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh penulis atau sastrawan dalam karangannya. Yang ketiga, keterapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh tokoh publik. Yang keempat, ketersediaan konsep-konsep baru pada kosakata bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dan yang kelima, latar belakang penyusun KBBI gitu. Oke, dari sekian banyak materi yang saya jelaskan tentang kata serapan, perlu kita ketahui pada dasarnya fungsi kita belajar kata serapan ini dan fungsi kita menggunakan kata serapan ini adalah salah satunya yaitu yang pertama untuk memperkaya ragam bahasa Indonesia itu sendiri, dan yang kedua yaitu untuk menambah wawasan kita tentang bahasa asing. Itu ya, itu salah satu fungsi dari kata serapan. Begitu. Oke, yang terakhir, dampak dari penggunaan kata serapan. Kalau untuk mengenai dampak, itu otomatis ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi, ternyata dalam penggunaan kata-kata serapan ini ada juga dampak negatif dan positifnya. Kalau untuk dampak positifnya, bagi masyarakat Indonesia, itu lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dilihat lebih modern, lebih maju. Nah, itu. Apalagi untuk anak pemuda dan pemudinya itu lebih sering menggunakan beberapa bahasa asing ya, biar agar terlihat lebih gaul gitu. Dan juga untuk kata serapannya ini nih lebih singkat penjelasannya gitu, pengertiannya lebih singkat, dan untuk mengucapkannya pun lebih enak gitu dibandingkan untuk terjemahan bahasa Indonesianya. Seperti saya kasih contoh yang di pertama kali tadi, seperti kata diskon itu kan potongan harga dalam
bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri ya, potongan harga. Dan diskon ini adalah bahasa asing. Jadi untuk mempersingkat kita dalam mengucapkan suatu kata. Nah, begitu. Namun untuk maknanya ya sama, artinya sama begitu. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah menjadikan bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia kurang. Nah, inilah terkadang tanpa kita sadari bahwa kita terlalu menggunakan bahasa asing sehingga kita lupa dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan ininya ya, dampak negatifnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami mengenai tentang penulisan kata dan tentang unsur serapan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada berupa penjelasan yang kurang tepat dan kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.